Welcome back, Bray. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bray, kekalahan 1-0 timnas kita dari timnas Vietnam di ajang Piala AFF 2024 ini membuat seluruh fans dari timnas Vietnam sangat bahagia, sangat bangga bisa mengalahkan King Indo, ya kan? Dan kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari channelnya Gals dengan judulnya "Padahal Kami Yang Menang," kata Vietnam, tetapi mereka yang dipuji. Vietnam jengkel, Bray, karena ngerasa gak dianggap media darling. Yuk, langsung saja kita simak cuplikannya. Jangan lupa di subscribe, Bray, channel Gals. Di bawah bendera kita berdiri dengan cinta dalam hati penuh api, melangkah maju tanpa ragu untuk negeri. Aku takkan diam. Secara umum, peningkatan performa yang ditunjukkan Indonesia khususnya di timnas senior benar-benar membuat media-media asing kini gencar menyoroti tiap hal yang berkaitan dengan tim Garuda, termasuk di gelaran AFF kali ini, yang mana Indonesia mampu membuat heboh ketika PD menurunkan skuad U22. Tentu hal ini sedikit banyak menimbulkan pro kontra, sebab sampai detik ini masih ada kok orang-orang yang merasa kalau mau jadi yang terbaik di ASEAN ya harus juara dulu di Piala AFF. Namun gak sedikit juga kok yang sekarang mulai merubah mindset untuk level yang lebih tinggi lagi, yakni Asia. Maka dari itu, penampilan Indonesia di round 3 sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang bisa meraih poin tertinggi. Pada akhirnya, mau tak mau membuat tim-tim rival di ASEAN pun harus mengakui kalau Indonesia adalah yang terbaik. Dan itulah mengapa penampilan Indonesia di Piala AFF kali ini lebih disorot media asing lantaran rasa penasaran akan kiprah tim muda yang diturunkan. Terbukti di laga versus Vietnam kemarin, meskipun secara hasil tim Garuda kalah, namun pujian tetap saja mengarah kepada Indonesia alih-alih kepada Vietnam, sehingga wajar kalau publik Vietnam benar-benar menganggap Indonesia sebagai media darling. Dalam cinta berkibar kita bintang di langit kelam malam. Secara level, kalau Indonesia diisi nama-nama terbaik, maka harus diakui kalau itu buat mengangkat tim di level Asia. Itulah kenapa Mimin pikir keputusan PSSI dan Coach Shin untuk menurunkan skuad U22 di Piala AFF rasanya bukan sebuah keputusan yang sepenuhnya salah. Ya emang sih secara permainan harus diakui masih terbilang amburadul, terutama soal kualitas passing, kontrol, dan positioning. Dan gak sedikit juga pihak-pihak yang mengecam keputusan ini lantaran gak memanggil pemain-pemain senior yang udah teruji khususnya dari Liga 1 seperti Rizky Ridho, Hernando, Kambuaya, Egy, Witan, hingga Sananta. Entah kurang informasi atau gimana sih? Kan udah diberitahu kalau Liga 1 itu nggak libur, jadi sudah pasti tim-tim nggak bakal melepas pemain andalannya di luar dari agenda FIFA. Toh sedari awal tujuan dibentuknya tim U22 ini ya emang untuk SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Maka dari itu dicetuskanlah tim U22 yang tampil biar mereka bisa dapat pengalaman internasional. Percaya deh, mungkin sekarang kita dibuat jengkel dan gedek sama permainan mereka yang ibaratnya passing aja masih salah-salah. Tapi jika tim ini diberikan kesempatan lebih banyak, Mimin yakin mereka akan belajar dan berkembang sebagai sebuah tim dengan beragam catatan yang ada. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Ya pada dasarnya, yang utama dari tim ini adalah dibentuk dulu mentalnya, agar nggak jiper ketemu tim yang di atas kertas lebih kuat. Barulah kalau mental udah terbentuk,
skill pun pelan-pelan bisa dikembangkan. Dan itu terlihat kok di laga versus Vietnam. Bayangin aja, main away dengan jarak istirahat cuma 3 hari. Kemudian melawan pasukan Nguyen yang tampil dengan skuad terbaik, kita masih bisa melawan kok, dan membuat mereka frustasi. Bahkan di babak kedua, Indonesia punya beberapa setengah peluang untuk mencetak gol. Dan meskipun akhirnya kalah 1-0, tapi dirasa secara kolektif, terutama dari sisi fighting spirit, tim ini mampu mematahkan prediksi dari banyak pihak kalau mereka bakal dibantai di kandang Nguyen. Nah, melihat realita yang ada, wajar jika meskipun Vietnam yang menang, namun pujian besar malah disematkan kepada Indonesia. Seperti yang ditulis media ESPN yang menyebut penampilan tim muda ini sebagai penampilan yang gagah dan berani. Maka nggak heran, entah masih sebel karena nggak dianggap atau gimana, publik Vietnam benar-benar menjuluki Indonesia sebagai media darling. Lantaran ya mau gimana pun, sorotan selalu aja mengarah kepada timnas Indonesia. Nggak di round 3, AFF, atau bahkan turnamen kelompok umur. Pokoknya Indonesia selalu jadi headline yang menarik untuk dibahas. Yang sabar ya Nguyen. Cinta di angin berbisik di sekat sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit gelap malam. Bersama kau dan aku kita satu untuk negeri ini. Sementara itu secara umum memang wajar jika sekarang timnas Indonesia banyak mendapatkan sorotan, terutama jika mengacu pada kiprah tim Garuda di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Yap, kemenangan atas Arab Saudi benar-benar makin membuat citra dan gengsi Indonesia di mata ASEAN naik. Dan menurut pandit-pandit di Malaysia, kalau level Indonesia sekarang ini emang udah di atas Thailand serta Vietnam. Sehingga ya, mau juara AFF 10 kali pun gak sebanding nilainya dengan semisal lolos Piala Asia via kualifikasi. Lalu lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia sampai target terbesar yakni lolos Piala Dunia. Intinya, pandit-pandit di Malaysia kini benar-benar yakin kalau Indonesia udah satu langkah di depan buat maju. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja grafik tim Garuda di Piala AFF bisa terus meningkat. Dan semoga saja para pemain gak ada yang mengalami cedera atau apapun, khususnya mereka yang selama ini jadi langganan masuk timnas senior yang utama. Bermainlah dengan rasa bangga. Masalah juara atau enggak itu nanti, karena bagaimanapun target kalian adalah bisa menang di SEA Games dan lolos Piala Asia U23. Yap, bagi mereka yang gembar-gembor menghujat Shin Tae-yong hanya karena tampil nggak bagus di Piala AFF 2024, Mimin rasa memang ada yang salah dalam diri mereka dan akan jadi hal yang nggak berguna jika kita hanya fokus ke Piala AFF lalu seenak jidat merugikan pihak klub yang sedang berkompetisi. Iya bener, kita emang belum pernah juara AFF dan rasa penasaran itu pun juga Mimin rasakan kok. Tapi biar gimana pun, sekarang mindset dan standar udah kadung tinggi. Jadi mau juara nggak juara di Piala AFF itu nggak begitu penting. Ibaratnya juara syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan kayaknya untuk ke depan, Piala AFF masih akan jadi ajang trial buat pemain muda. Karena Pak Erik pun juga ingin menciptakan kolam pemain sebanyak-banyaknya. So mau juara nggak juara itu nanti. Yang penting dalam hal ini, benahi mental dan teknik dasar. Kalau itu semua udah bener, pasti kok ke depannya Piala akan datang. Tapi kalau mau cepet, ya udah beli aja di pasar, kan gitu. Dan untuk saat ini, ya mending gini, gak juara AFF tapi bisa konsisten lolos Piala Asia. Daripada kayak Singapura, juara AFF 4 kali tapi gak pernah lolos Piala Asia via kualifikasi. Intinya, ini soal mindset. Kalau mindset kita masih ubrek aja di ASEAN, ya udah sampai lebaran kucing juga bakal gitu-gitu aja. Tapi kalau kita orientasinya udah mengarah ke Asia atau bahkan dunia, ya elah Piala AFF pasti kok gampang didapat karena secara tak langsung para talenta-talenta yang ada khususnya yang muda-muda ini jadi sadar dan melek realita. Jika mau masuk ke timnas Indonesia, sekarang nggak bisa cuman modal gocek-gocek lari kenceng. Ya mudah-mudahan apapun itu hasilnya bisa bagus untuk sepak bola Indonesia sekarang, besok dan seterusnya. Amin ya mujibah sailin. Kita Garuda. Ya itulah Bray, cuplikan dari channelnya Gals ya, yang merasa Vietnam tidak dianggap karena seluruh media
tetap menyoroti timnas Indonesia meskipun timnas Indonesia kalah 1-0 ya. Tentu saja ini membuat sedikit kekecewaan buat kita ya. Tetapi di balik semua itu, Bray, yakinlah bahwa Pak Erik, PSSI dan juga pelatih kita Coach Sintayong menurunkan U22 adalah untuk meregenerasi ya. Karena tidak bisa dipaksakan untuk timnas senior turun di ajang yang tidak pada kalender FIFA. Tentu saja klub-klub tidak akan memaksakan pemainnya untuk bermain di ajang yang bukan kalender FIFA ya. Dan ini adalah keputusan yang tepat dari Ketua Umum PSSI kita dan juga pelatih ya, untuk menurunkan skuad-skuad muda agar bisa meregenerasi para pemain timnas Indonesia, agar banyak bibit-bibit Indonesia yang terlatih mentalnya ke depan untuk ajang-ajang yang lebih besar lagi ya. Masa kita harus mengorbankan Piala Asia ataupun juga Piala Dunia yang hampir di depan mata kita ya. Sekarang kita sudah berada di round ketiga dan di posisi ketiga. Bukan tidak mungkin meraih Piala Dunia dalam genggaman kita ya. Dan jadi fokus utama adalah meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Gimana, Bray? Setuju nggak?